Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kondisi korban kecelakaan truk maut yang masih dirawat di Rumah Sakit Ananda Bekasi, kita telah terhubung dengan reporter TV One Kurnia Dwi Hapsari yang ada di sana. Kurnia, saat ini berapa jumlah korban yang masih dirawat di rumah sakit, Kurnia? Ya, selamat pagi Sinta dan juga pemirsa. Korban kecelakaan truk kontainer yang terjadi di depan SD Kota Baru 2 dan Kota Baru 3 Bekasi, Jawa Barat. Sampai dengan saat ini masih ada yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi. Data terakhir yang kami terima pagi hari ini masih ada 7 orang yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Ananda. 6 diantaranya merupakan anak-anak dan 1 orang merupakan dewasa. Karena memang pada saat kejadian ada 23 orang mengalami luka-luka dan 10 orang meninggal dunia. Dan mayoritas korban kecelakaan truk kontainer tersebut dibawa ke Rumah Sakit Ananda ini karena jaraknya cukup dekat, yaitu sekitar 600 meter dari lokasi kejadian. Dan kemarin dari pihak Rumah Sakit Ananda juga mengatakan bahwa masih ada yang harus menjalani operasi mata, yaitu supir truk. Dan juga kemarin juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi Rumah Sakit Ananda ini untuk menjenguk para korban, dan Gubernur menyatakan bahwa masih banyak korban yang terutama anak-anak ini mengalami trauma, bahkan ada yang tidak mau sekolah sehingga harus diberikan dukungan begitu dan juga semangat. Dan mereka memang saat ini sudah berada di dalam ruang perawatan. Dan untuk saat ini kemarin saat kunjungan Gubernur Jawa Barat juga selain memberikan support kepada para korban juga meminta pihak kepolisian untuk menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan lalu lintas ini. Gubernur juga meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk mengevaluasi jam operasional truk yang memang setiap harinya melintas di Jalan Nasional Kota Bekasi ini. Namun memang pada hari Senin kemarin pasca kejadian, dari pemerintah Kota Bekasi melalui PLT Wali Kota sudah berkirim surat ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk mengusulkan evaluasi jam dari pembatasan truk yang melintas di wilayah Kota Bekasi, terutama Jalan Nasional ini. Adapun usulan yang diajukan dalam surat tersebut bahwa pembatasan truk ini dilakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat, yaitu pembatasan mulai pukul 5.30 sampai 8.30 pagi dan juga malam pada pukul 16.30 sampai 19.00 malam. Sementara untuk Sabtu dan Minggu dibatasi pada pukul 10 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas serta beban dari lalu lintas yang setiap harinya lalu lalang di wilayah Kota Bekasi ini. Dan juga selain itu, pemerintah Kota Bekasi, maksud kami selain itu pihak dari sekolah SD Negeri 2 Kota Baru maupun SD Negeri Kota Baru 3 juga kemarin mengadakan rapat beserta guru-guru dan juga PGRI ini untuk meminta pemerintah agar membuatkan pintu samping atau pintu keluar masuk dari samping sehingga arus lalu lintas tidak terganggu saat jam jemput anak sekolah maupun mengantar anak sekolah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lagi karena memang posisi sekolah ini berada tepat di pinggir jalan nasional sehingga dikhawatirkan hal serupa, kejadian serupa kembali terjadi lagi. Pihak sekolah juga meminta agar pemerintah dapat membuat jembatan penyeberangan orang di depan sekolah dasar negeri 2 maupun 3 Kota Baru ini. Kemarin pihak dari hal tersebut sudah disampaikan ke Gubernur Jawa Barat, namun Pak Gubernur juga masih akan mengevaluasi usulan-usulan tersebut. Dan kemarin pihak dari kepolisian melalui Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota juga mengatakan telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu supir truk. Supir truk ini dikatakan bahwa ia lalai dalam mengemudikan kendaraannya karena mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk. Supir truk ini kemarin saat kejadian sudah dilakukan pemeriksaan tes urin dan narkoba, hasilnya negatif karena tidak terpengaruh minuman keras maupun narkoba ini. Supir truk dijerat dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 6
tahun penjara dan kondisi supir truk masih terbilang stabil Kurnia. sehingga proses penyidikan akan terus berjalan, Sinta. Ya Kurnia, bagaimana kondisi korban yang saat ini dirawat? Apakah kesehatannya membaik begitu Kurnia? Iya, Sinta dan juga pemirsa, dari informasi yang kami terima bahwa memang pasien yang dirawat atau korban laka lantas ini kebanyakan masih mengalami luka berat, namun memang harus menjalani perawatan intensif. 1 orang masih harus operasi, 6 lainnya ada beberapa orang lainnya masih menjalani perawatan intensif karena ada yang baru melakukan operasi. Baik. Begitu sehingga harus masih dalam perawatan ketat di Rumah Sakit Ananda ini, Sinta. Baik, Kurnia Dwi Hapsari melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.